Hari ini kita mau belajar firman Tuhan, masih dalam tema yang sama menjadi penurut Tuhan, tapi saya ingin membawa kita dalam satu kisah. Kita baca dulu Alkitab kita dalam Yakobus, Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai yang ke-26. Hari ini kita bicara tentang iman yang hidup, iman yang benar-benar nyata, iman yang bukan sekedar retorika, hanya sekedar pengakuan di mulut tetapi tidak ada wujud nyata. Dalam kebenaran firman Tuhan ini, Yakobus diperhadapkan dengan dua sisi manusia. Yang pertama dia hanya menekankan iman, yang kedua hanya menekankan perbuatan. Padahal sejatinya iman dan perbuatan tidak bisa dipisahkan seperti dua sisi mata koin yang gak akan bisa dipisahkan. Ada orang hanya sekedar beriman dan dia percaya Tuhan Yesus baik, dia percaya bahwa Tuhan itu mengasihi dia, tetapi dia tidak wujud nyatakan lewat perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupannya. Dia beriman memang, tetapi perbuatannya selalu jadi batu sandungan. Tapi ada yang kedua, dia berbuat baik tanpa iman. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan ini, Yakobus coba memberikan pemahaman yang terang benderang supaya mereka tidak salah paham, supaya mereka tidak hanya fokus kepada satu, menghilangkan yang lainnya, supaya mereka mengerti bahwa iman itu harus disertai dengan perbuatan. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu mati. Dan ayat 18 mengatakan, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan dan oleh perbuatan iman menjadi sempurna. Dan ayat 26 tadi katakan, seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman yang hidup adalah iman yang di dalamnya ada perbuatan. Iman yang hidup adalah iman yang ditunjukkan lewat perbuatan. Perbuatan itu sebenarnya adalah ekspresi dari iman. Sehingga kita tidak bisa mengatakan beriman, tapi tidak kelihatan dari perbuatannya. Kita buka Alkitab kita 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Saya pernah sampaikan ini, tapi saya ingin perdalam bagi kita hari ini. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari tokoh ini tentang bagaimana iman yang hidup seperti yang di Yakobus tadi. Iman yang bukan hanya sekedar kata-kata, tapi iman yang diwujud nyatakan dengan tindakan nyata. Wanita ini atau ibu ini atau janda ini adalah satu contoh kehidupan bagaimana dia punya iman yang hidup. Bagaimana dia punya iman yang imannya itu dibuktikan dengan perbuatan. Bagaimana imannya itu ada satu tindakan di dalamnya. Kita mau belajar Bapak Ibu dari kisah ini. Kalau kita melihat kisah ini Bapak Ibu, ada fakta dalam kisah ini. Yang pertama, ibu ini kehilangan suami. Dan ibu ini adalah keluarga hamba Tuhan. Suaminya adalah orang yang takut akan Tuhan, bahkan suaminya adalah seorang nabi sebenarnya. Yang kedua, fakta yang kedua dalam kisah ini, dia bukan hanya kehilangan suami, ternyata suaminya ini meninggalkan hutang. Suaminya meninggalkan hutang, bukan meninggalkan warisan 5 hektar sawit, bukan. Bukan meninggalkan warisan deposito di bank, enggak, malah meninggalkan hutang. Dan fakta yang ketiga, kalau tidak segera dibayar, anaknya diambil. Ini fakta dalam kisah ini. Kalau kita melihat prinsip dari firman Tuhan ini, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa ternyata orang benar pun bisa mengalami pergumulan. Saya ingat sekali ada seorang hamba Tuhan, saya tidak perlu sebut namanya, ketika datang corona dia berkata corona itu punya mata, dia hanya datang kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi ternyata corona juga menyentuh hamba Tuhan, menyentuh pendeta. Karena memang pergumulan itu tidak mandang agama, tidak mandang kedekatan kita dengan Tuhan. Setiap orang bisa punya pergumulan. Siapapun dia. Bapak Ibu, pergumulan tidak memandang usia, tidak memandang orang, tidak memandang marga, tidak ada nepotisme di sana. Tuhan tidak berjanji langit selalu biru, tapi Tuhan berjanji selalu menyertai. Kita terkadang tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Itulah yang dialami oleh ibu ini. Yang kedua, kita lihat penderitaan itu pasti ada penyebabnya. Yang pertama tentunya karena dosa. Perjanjian lama mengatakan ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka akan berjeri lelah, mereka akan punya pergumulan hidup.
Dosa yang menyebabkan kita mengalami pergumulan. Yang kedua, bencana. Seperti yang kita alami sekarang, corona. Corona ini adalah pergumulan semua bangsa, pandemi yang menyeluruh. Semua negara hampir semua kena. Dan ini bencana. Bukan bencana nasional lagi, bencana dunia. Yang ketiga, kenapa penderitaan terjadi? Alasannya apa? Karena Tuhan izinkan ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan lewat bencana itu. Lewat pergumulan itu. Seorang bayi yang lahir dengan buta, Tuhan berkata, karena Tuhan ingin lakukan kemuliaan melalui dia. Yang keempat, karena kesalahan kita. Ada pergumulan itu, masalah itu terjadi karena memang kita punya kontribusi di dalamnya. Ada penderitaan yang disebabkan oleh orang lain. Bapak Ibu, dalam kisah ini penderitaan mereka apa? Hutang. Mereka terlilit hutang, saya nggak tahu hutang mereka berapa pertama, tapi mungkin bunganya besar sekali sampai melilit mereka, sampai mengikat mereka, sampai mereka nggak bisa membayarnya. Ibu ini punya masalah dengan hutang. Ada orang berhutang karena kebutuhan mendesak seperti suami ibu ini. Mungkin kita juga pernah berhutang. Yang kita lihat di sini alasan suaminya berhutang kalau informasi dari yang lain, karena memang untuk mencukupi kebutuhan hamba-hamba Tuhan, memelihara hamba-hamba Tuhan, dia berhutang. Berarti ada kebutuhan yang mendesak di sana. Mereka berhutang karena ada kebutuhan yang mendesak. Mungkin kita berhutang karena tiba-tiba ada satu kondisi yang terjadi secara tiba-tiba, mungkin sakit, mungkin ada keluarga kita yang meninggal sehingga kita harus pulang kampung sementara kita belum gajian sehingga kita harus berhutang. Itu alasannya. Yang kedua, kalau kita lihat ada orang berhutang karena memang boros. Tidak bisa mengelola berkat Tuhan. Bapak Ibu yang suaminya jelas gajinya setiap bulan, harusnya lebih bijaksana mengelola keuangan karena sudah jelas berapa banyak pemasukan. Tapi kalau berhutang juga berarti ada yang salah dalam mengelolanya. Kecuali saya katakan tadi ada masalah-masalah yang tidak terduga terjadi. Tapi kalau kita sudah tahu pemasukan kita sekian, kalau kita tetap berhutang berarti ada pemborosan di sana. Yang ketiga, bisa saja berhutang karena kebiasaan buruk. Judi misalnya. Berapa banyak orang gara-gara judi habis semuanya. Gara-gara lapar mata, akhirnya inilah kebiasaan buruk yang membuat berhutang. Dan jangan salahkan Tuhan ketika kita berhutang karena alasan seperti ini. Tapi kalau kita lihat realita dari ibu ini, saya ingin katakan dia punya iman yang hidup. Iman yang hidup, pergumulan itu pun punya alasan. Bukan karena perbuatan dia bergumul, tapi karena ada sesuatu. Hari ini kita belajar iman yang hidup dari ibu ini. 4 hal prinsip yang kita pelajari. Bagaimana ibu ini membuktikan imannya. Saya katakan tadi, kalau kita lihat kronologi dari kisah ini, ibu ini berhutang bukan karena kebiasaan buruknya. Bukan karena dia boros, tapi karena ada kebutuhan mendesak. Yang pertama Bapak Ibu, tindakan iman dari ibu ini yang menjelaskan bahwa dia punya iman yang hidup. Kalau kita lihat di ayat 1, dia datang kepada Tuhan lewat hamba Tuhan. Iman yang hidup datang kepada Tuhan. Orang kalau ngakunya beriman, tapi nggak pernah ke gereja, sebenarnya itu hanya omong doang. Nggak ada perbuatan. Saya beriman kok. Saya berdoa kok di rumah, tapi kalau nggak ke gereja, menurut saya itu hanya iman yang kosong. Saya di rumah puasa kok, terserah mau di rumah puasa, mau dosa paat, mau jungkir balik di rumah, apapun di rumah, tapi kalau tidak pernah beribadah secara persekutuan, seperti perintah Tuhan, sebenarnya itu belum iman yang hidup. Karena sekarang terjadi pembenaran seperti itu, apalagi masa Corona ini, online ini, sehingga orang membenarkan diri untuk beribadah di rumah. Ngapain beribadah di gereja? Oh yang di gereja itu banyak masalah kok. Lihatlah Ibu Syanu itu seperti ininya itu. Pelayan itu seperti ininya itu. Kita mulai menjadi orang yang menghakimi sehingga kita menjadikan itu alasan tidak beribadah. Sebenarnya kita belum beriman. Ketika kita membenarkan perbuatan kita untuk tetap di rumah dan tidak ke gereja hanya karena kita mengkambing hitamkan orang lain, mengkambing hitamkan keadaan, sebenarnya iman kita prinsipnya belum hidup. Datang kepada Tuhan tapi nggak berjumpa dengan Tuhan,
itu juga bukan iman yang hidup. Ada orang datang ke gereja, tapi nggak ngalami apa-apa mulai dari awal ibadah sampai doa penutup, nggak dapat sesuatu karena dia nggak berjumpa dengan Tuhan. Ibu ini berjumpa dengan Tuhan lewat hamba Tuhan Elisa. Dia berkomunikasi dengan Elisa. Iman yang hidup adalah iman yang membangun relasi dengan Tuhan. Iman yang hidup adalah iman yang punya hubungan eksklusif dengan Tuhan. Dan kita boleh nikmati itu. Ikut dalam ibadah tapi tidak ketemu sama Tuhan. Iman yang hidup itu seperti Sakeus, sampai berjumpa dengan Tuhan sampai-sampai dia manjat pohon ara. Iman yang hidup itu seperti perempuan Kanaan yang memegang jubahnya Yesus. Itulah iman yang hidup. Iman yang hidup adalah iman yang datang kepada Tuhan. Itu yang pertama. Wanita ini, ibu ini, dia datang kepada Tuhan ketika dia punya pergumulan yang berat. Kita melihat hari-hari ini begitu banyak orang salah memahami. Bapak Ibu, kalau karena masalah kita nggak datang sama Tuhan, iblis akan buat masalah terus supaya kita nggak datang. Tapi karena masalah kita semakin dekat dengan Tuhan, iblis mikir-mikir, kalau aku kasih masalah tambah dekatnya sama Tuhan, gue selalu kasih masalah. Pilih mana Bapak Ibu? Saya berpikir, iya, begitu banyak orang, kenapa nggak datang ke gereja? Banyak kali masalah. Berarti iblis menang atas hidupnya. Dan iblis berkata, aku kasih masalah yang berikutnya samamu. Tapi ibu ini, ketika ada pergumulan imannya yang hidup, dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan dalam kehidupan. Harusnya anak Tuhan seperti itu kalau dia punya iman yang hidup. Ketika ada pergumulan, dia akan cari Tuhan, bukan menjauh dari Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang ada padamu di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari segala tanggamu, bejana-bejana kosong tapi jangan terlalu sedikit. Yang kedua, iman yang hidup itu diwujud nyatakan lewat ketaatan. Taat melakukan perintah. Di dalam Yakobus tadi dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Iman yang hidup itu adalah iman yang mau melakukan firman Tuhan, yang taat melakukan firman Tuhan. Ada orang beriman tapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan, itu juga sama dengan kosong. Ketaatan kita adalah perbuatan yang menunjukkan iman kita. Ketaatan kita itu adalah pembuktian dari iman kita. Ketaatan kita itu adalah ekspresi dari iman kita. Tidak mudah taat apalagi terhadap perintah yang sulit dan butuh pengorbanan. Mungkin kalau kita di posisi ibu ini, mungkin beberapa di antara kita tersinggung dengan Nabi Elisa. Ada harapan besar mungkin ketika kita datang dengan seseorang yang kita tahu dia bisa kasih solusi. Tiba-tiba bukan solusi yang dikasihkan, perintah. Tapi di dalam perintah itu ada solusi. Seringkali kita berdoa, maunya kita mendapatkan apa yang kita doakan. Sekonyong-konyong, doa yang instan, mujizat yang terjadi. Tetapi kita lihat iman yang hidup adalah iman yang dibuktikan dengan ketaatan. Perintah bagi ibu ini adalah pergi minjam kepada tetangga-tetangganya. Minjam apa? Tempayan. Logikanya Bapak Ibu, dia sudah mau diambil anaknya karena utangnya banyak. Menurut Bapak Ibu, berani nggak dia datang lagi ke rumah tetangganya untuk minjam tempayan? Ini ada harga yang harus dia bayar loh Bapak Ibu. Nggak gampang. Saya yakin tetangga-tetangganya sudah mandang sebelah mata dengan ibu ini. Kalau sempat dia lagi minjam tempayan, mungkin dalam konsepnya, mungkin sudah dijengkal lah, sudah nggak ada lagi arti hidupku. Dan nggak semua orang mau memberi. Karena apa? Utangnya ada banyak, jangan-jangan dijual lagi nanti. Jangan-jangan tempayangku digadaikan pula lagi nanti. Nggak gampang Bapak Ibu. Kadang iman itu membutuhkan ketaatan, dan ketaatan itu membutuhkan pengorbanan. Ego, harga diri. Tidak mudah ketika kondisi seperti itu.
Kalau kondisi baik-baik saja gampang, Eda pinjam dulu tempayanmu 1 hari. Dan Bapak Ibu, Alkitab mencatatkan Elisa suruh dia minjam tempayan ke banyak rumah kan? Bayangkan Bapak Ibu, maafkan saya, mungkin sesama ibu-ibu akan ngomong, bah tempayanku dipinjam si Eda Sianu, aku juga, ada apa ya? Dan saya yakin ketika ibu ini meminjam, saya yakin dia tidak berani menatap orang. Dia pasti hancur hati melakukan. Dia pasti tidak, sebenarnya nggak berani, tapi dia mau melakukan perintah. Bapak Ibu, iman harus diwujud nyatakan lewat ketaatan. Seringkali Bapak Ibu, ketika itu berbicara tentang ego kita nggak mau melakukan. Contoh, mengampuni. Emang siapa dia? Tapi ketika itu berbicara tentang iman, bukan bicara siapa dia, siapa saya di hadapan Tuhan. Janda ini tidak mempertahankan egonya. Dia tidak mempertahankan, oh memang Nabi Elisa ini kurang ajar ini, mau mempermalukan aku. Alkitab mencatat, ketika dia melakukan perintah itu, saya tidak menemukan ada yang tidak memberi. Artinya, Tuhan menjamah setiap tetangganya supaya mereka bermurah hati. Bapak Ibu, ketika kita belajar taat, Tuhan sedang berkarya di dalam. Ketika kita belajar taat, Tuhan sedang memberkati tetangga-tetangganya, memberikan mereka hati yang murah supaya mereka mau meminjamkan, merelakan tempayan mereka untuk dipinjam. Kan nggak masuk akal. Harta mereka sudah nggak ada lagi karena semua sudah disita, yang di rumah mereka cuma apa Bapak Ibu? Sebotol minyak yang berisi buli-buli minyak, kan sedikit saja. Logikanya kalau dia minjam lagi dari yang lain tempayan, kan sudah negatif thinking semua orang. Tapi coba lihat, ketika dia mau taat, Tuhan mendahului dia ke rumah orang yang mau dipinjam. Bayangkan Bapak Ibu, ketika iman kita hidup dan kita wujud nyatakan dengan ketaatan, Tuhan sedang bekerja di sana. Tuhan sedang bekerja. Ibu ini belajar taat, dan ketika dia taat, Tuhan mengerjakan hati tetangga-tetangganya untuk memberikan tempayan. Kadang ketika ada perintah Tuhan yang harus dilakukan karena memang kita sulit melakukannya, bukan karena memang sulit sebenarnya, tapi karena itu berbicara tentang ego, berbicara tentang perasaan, berbicara tentang harga diri. Sehingga ketika berbicara, ayo ampuni dia, kita langsung pasang badan. Emang siapa dia? Dia kok yang salah, bukan aku. Tapi kalau kita mau belajar taat, tidak ada kata seperti itu. Itu yang kedua, iman yang hidup, iman yang dinyatakan dengan ketaatan. Yang ketiga, iman yang hidup, iman yang diusahakan. Ada usaha, tidak hanya sekedar berdoa, tetapi ora et labora, berdoa dan bekerja. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, ketika wanita ini berdoa kepada Tuhan melalui hamba Tuhan, dia berdoa dan Tuhan tidak langsung kirim orang memberkati dia, tiba-tiba rekeningnya muncul angka di sana, tiba-tiba ting, masuk SMS banking. Nomor rekening Anda dimasuki 1 miliar. Enggak. Tapi dia disuruh berusaha. Iman yang hidup harus ada usaha dari kita. Mereka bertindak tidak hanya diam dan berdoa. Mereka bekerja dengan meminjam tempayan. Mereka bekerja dengan menuangkan minyak. Iman harus produktif. Ada 2 orang berdoa meminta hujan dan dua-duanya adalah petani. Doa manakah yang dijawab? Doa salah satu petani yang dia menyiapkan ladangnya untuk dan disirami oleh hujan itu. Bapak Ibu, janda ini beserta dengan anaknya, dia tidak sekedar berdoa, tetapi dia mau berusaha. Dia berusaha, ibu dan anaknya bekerja. Ibu dan anaknya mereka bergandengan tangan bekerja. Mujizat terjadi bagi orang yang mau melakukan bagiannya. Tuhan kadang tidak kasih ikan kepada kita, tapi Tuhan kasih pancing atau jala kepada kita. Seringkali orang suka yang namanya doa yang instan. Ketika aku berdoa Tuhan jawab. Memang Tuhan jawab, tapi Tuhan tidak jawab seperti kehendak kita. Tuhan jawab dengan memberikan kita jala, memberikan kita pancing sehingga kita harus berusaha. Mujizat terjadi
bukan dari tidak ada menjadi ada dalam kisah ini. Dari yang ada itu tetapi dimultiplikasikan oleh Tuhan, dilipat gandakan oleh Tuhan karena mereka mau bekerja di dalamnya. Artinya Tuhan memberkati orang-orang yang bekerja, bukan orang yang malas. Tidak cukup hanya berdoa, tapi menghidupi doa itu. Tidak cukup kita hanya berdoa, Tuhan berkati kesehatan saya, tapi hidupi doa itu dengan pola hidup saya. Tidak cukup kita berdoa supaya kita naik level dalam pekerjaan kita, tetapi maksimalkan kita dalam bekerja supaya kita dipromosikan. Bapak Ibu, yang ketiga ini berusaha. Kadang kita pengen dapat yang terbaik, tapi kita nggak meningkatkan kualitas diri. Kita berdoa supaya dijagai Tuhan ketika kita mengendarai mobil, tapi kita ugal-ugalan. Itu namanya bukan iman yang hidup. Iman yang hidup itu iman yang diusahakan, ada usaha kita, ada keringat kita di dalamnya. Makanya di istilah katakan Tuhan lakukan bagiannya, kita lakukan bagian kita. Ibu ini imannya hidup. Saya boleh bayangkan Bapak Ibu, maaf ya, seorang janda baru ditinggal oleh suaminya. Layaknya dia dapat penghiburan dari marganya, dari buruh, dari sebagai bere di sana, dari Porsoton, dapat penghiburan dia, dan setiap dapat penghiburan mungkin ada yang memberikan sumbangan kasih di sana. Tapi ini enggak Bapak Ibu, dia langsung harus berjuang bagaimana supaya memperjuangkan kedua anaknya. Enggak sempat dia mengasihani dirinya. Iman yang hidup adalah iman yang mengajak dan menularkan iman itu kepada anggota keluarganya. Saya suka dengan bahasa ini, coba kita lihat Bapak Ibu. Ayat 4. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuangkanlah minyak itu ke dalam bejana dan mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripada yang ditutupnya pintu, sudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Yang ketiga ini sangat urgent, sangat penting bagi kita. Iman yang hidup itu harus di-sharekan, ditularkan bagi anggota keluarga. Ibu ini enggak bergumul sendiri, dia ajak anak-anaknya bergumul bersama. Saya enggak tahu berapa usia anaknya, tapi bekerja sama mereka di sana. Iman yang bukan diperkatakan, tetapi dicontohkan lewat perbuatan. Saya yakin ibunya akan berkata, yuk kita bersama-sama menuang. Ibunya enggak berkata, Ucok, kasih sama si Butek nanti ya. Enggak. Mereka bersama-sama mereka tutup pintu. Saya mendapat hikmat dari kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Iman tidak sekedar diajarkan, tapi ditularkan lewat perbuatan. Ibu ini mengajak anaknya untuk mempraktikkan iman. Karena mereka mendengar dari perintah itu tadi dari Nabi Elisa. Dan anak-anaknya tidak dibiarkan main kelereng di sana, enggak. Mereka sama-sama bergumul, mereka praktikkan iman itu. Iman itu menjadi hidup. Ibu ini membagikan perintah kepada anak-anaknya dan bersama-sama melakukannya. Ada orang tua saja yang melakukan, anaknya dibiarkan tak kemana. Tetapi dalam kisah ini, ibu ini berbagi pergumulan. Ibu ini berbagi iman dengan anak-anaknya. Sehingga kita boleh melihat kerjasama di antaranya. Mari kita tidak hanya menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak kita, tapi mari kita berkata, yuk bersama-sama melakukan. Ibu ini memberikan petunjuk cara melakukannya dan bersama-sama melakukannya. Kadang ketika ada seorang tua menuntut anaknya menghormati, menuntut parmainnya menghormati, harusnya, sudahkah dia melakukan hal yang sama sebelumnya? Ibu ini, dia mengajak keluarganya untuk mempraktekkan iman. Dia bukan hanya menyuruh anak-anaknya mempraktekkan iman. Ibu ini berperan, bekerja sama, mencontohkan iman itu bagi anak-anaknya. Anak perlu diajak untuk hidup dalam iman. Ibu ini mengunci rumahnya agar mereka fokus di dalam mempraktekkan iman. Mereka menutup telinga untuk setiap pendapat-pendapat orang. Mereka menutup mata mereka untuk melihat keadaan kondisinya, tapi mereka bekerja sama fokus di sana. Saya boleh bayangkan Bapak Ibu, ketika pintu rumah mereka terbuka, pasti tangganya ngintip. Karena bayangkan, berapa banyak tempayan di rumahnya. Minyaknya cuma satu, tempayan banyak. Pasti ada rasa penasaran.
di antara tetangganya akan ngintip, dibuat apa itu? Entah-entah tiba-tiba diapakan tempayan kita, apakah dihancurkan atau bagaimana? Kok di rumahnya sudah penuh dengan, kalau Bapak Ibu nggak ngerti tempayan, drum lah gitu ya, atau apa namanya, ember lah gitu ya, ember. Udah 20 ember di rumahnya sekecil itu, bagaimana, di mana Bu ember itu? Mungkin penasaran, makanya ditutup supaya tidak terganggu konsentrasi mereka mempraktekkan iman. Anak-anak perlu diajak untuk hidup dalam iman. Bapak Ibu, kita lihat dalam hidup ini selalu ada yang suka mengkritik, suka menghakimi. Tapi mari kita tutup telinga kita untuk hal-hal seperti itu. Mari kita bangun kualitas iman itu. Iman yang hidup itu ditularkan. Mari kita tularkan iman yang hidup bagi keluarga kita. Mari kita tularkan iman yang hidup itu. Orang tua, tularkanlah iman yang hidup lewat perbuatan kita. Ibu ini saya salut bagaimana di tengah duka cita. Saya yakin mungkin beberapa anaknya nggak terlalu mengerti dengan kondisi apa yang sedang terjadi, tapi dia ajak anaknya bergumul bersama. Mereka melakukan tindakan iman yang tidak masuk akal, Bapak Ibu. Apa hubungannya menuangkan minyak ke tempayan, minyak mereka kecil, tempayan begitu banyak. Saya yakin mungkin anak si kecil berkata, "Mah, kita mau ngapain sih?" Mereka bersama-sama, mereka bergandengan tangan. Ini juga poin penting. Mari Bapak Ibu, umat Tuhan, jemaat Tuhan, mari iman kita yang hidup kita tularkan bagi keluarga kita. Kita tularkan lewat perbuatan kita. Jangan kita ajari anak kita, udahlah nak, gak apa-apa nak, tapi kalau kita punya masalah, wah. Saya katakan anak lebih banyak belajar dari apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Makanya melakukan bersama-sama. Yang terakhir, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah itu dan ia berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dengan lebihnya engkau serta anakmu." Yang terakhir, iman yang hidup itu adalah iman yang bijaksana mengelola berkat Tuhan. Ada meme seperti ini Bapak Ibu, ketika punya pergumulan cari Tuhan, tapi ketika diberkati lupa Tuhan. Ketika minta dukungan doa datang, tapi ketika doanya dijawab gak muncul dari peredaran. Ketika ada permasalahan bersaksi minta dukungan doa, tapi ketika doanya dijawab tidak muncul beritanya. Orang yang bijaksana dia tahu prioritas. Kadang kita berdoa ketika kita meminta berkat Tuhan, tapi nggak berdoa ketika kita menikmati berkat Tuhan atau menggunakan berkat Tuhan. Ibu ini berdoa ketika dia punya pergumulan dan berdoa juga ketika dia diberkati dalam pergumulannya. Ketika dia bergumul dia cari Tuhan, ketika dia diberkati dia cari Tuhan. Ini iman yang hidup. Ibu ini diberkati dan kembali kepada Elisa. Dia nggak langsung, luar biasa berkat, langsung, kita beli apa? Kemana kita? City Mall, kemana-mana, belanja enggak. Dia pikirkan, saya sudah diberkati, saya harus datang kepada sumber berkat itu. Iman yang hidup, iman yang tidak hanya sekedar berdoa ketika meminta, tapi berdoa ketika menggunakannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita diberkati, suami kita gajian, bagaimana kita melakukannya? Bayangkan bagaimana ibu ini di tengah pergumulannya. Logikanya, udahlah, udah aku bayar langsung, udah kita hidup dengan enggak. Dia minta petunjuk kembali. Ibu ini tahu mendahulukan yang penting dalam kehidupannya. Kadang bukan kita tidak diberkati, tapi kita gagal mengolah berkat. Kadang ada orang berhasil mencari berkat, tapi gagal mengelola berkat. Karena apa? Karena dia nggak cari Tuhan ketika diberkati. Sebelum diberkati, sebelum dapat kerja, dia rajin beribadah. Tapi sudah dapat pekerjaan dia berkata, kenapa nggak gereja? Itulah sibuk kerja. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan sedih mendengarnya. Aku kasih dia berkat malah jauh dia daripada aku. Kalau Tuhan tiba-tiba berpikir gini, udahlah aku ambil aja lah berkatnya, karena aku ingin dia dekat denganku kok. Apa habis kita? Kan gak habis, jadi habis kita Bapak Ibu. Tapi jangan biarkan, ketika kita dapat berkat kita malah gagal di dalamnya. Ibu ini tahu mendahulukan yang penting. Dan ketika datang kepada Nabi itu berkata, jualah bayarlah hutang. Ini juga berbicara tentang
Orang yang imannya hidup, dia tahu skala prioritas dalam mengelola berkat. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Dia tidak akan mendahulukan yang tidak penting. Ketika kita diberkati Tuhan, kemana alokasi berkat yang pertama kita berikan? Menentukan apakah iman kita hidup apa tidak. Kemana prioritas pertama? Menentukan kualitas iman kita hidup apa tidak. Oleh karena itu, pada saat siang hari ini, yuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Iman tanpa perbuatan itu mati. Seperti tubuh tanpa roh. Iman yang hidup dari seorang ibu ini, iman yang datang kepada Tuhan, iman yang taat, iman yang ada usaha dalamnya, dan iman yang bijaksana mengelola berkat Tuhan. Iman yang ditularkan bagi anak